Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ummi Yusela dengan NIM 210333189 akan mempresentasikan praproposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengembangan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran fisika SMA materi fluida statis untuk meningkatkan literasi ICT peserta didik. Untuk yang pertama, saya akan jelaskan terkait dengan bab 1, yaitu yang berisi latar belakang, di mana literasi ICT dalam pembelajaran fisika sangat penting, karena di dalam literasi dengan menguasai literasi ICT, nanti di dalam pembelajaran peserta didik dapat melakukan simulasi virtual yang berbasiskan dengan teknologi tanpa harus ke laboratorium, di mana literasi ICT ini dalam pembelajaran fisika sangat bermanfaat. Salah satu manfaatnya peserta didik dapat melihat fenomena fisika yang abstrak dengan bantuan alat digital seperti simulasi video interaktif, dan aplikasi pembelajaran yang lainnya, dan juga dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik untuk membuat pembelajaran nanti akan lebih menarik dan juga lebih interaktif. Namun penggunaan literasi ICT dalam pembelajaran fisika khususnya masih rendah, di mana ditunjukkan pada data PISA yang menyatakan bahwa literasi di Indonesia itu masih 16% dibandingkan dengan 69% negara maju yang udah menguasai literasi ICT. Nah, kenapa di Indonesia masih rendah? Karena internet hanya digunakan untuk mencari materi saja. Masih banyak peserta didik yang kesulitan untuk mencari sumber informasi yang akurat. Sehingga di dalam sumber yang mereka cari masih tinggi plagiasi yang ada dan keterbatasan akses siswa terhadap teknologi juga. Nah, dari rendahnya literasi ICT tersebut, akibatnya siswa kesulitan menyesuaikan masalah yang bernuansa kehidupan dengan pembelajaran fisika yang sedang dipelajari. Siswa hanya mengetahui bagaimana cara penggunaan teknologi, tapi masih banyak dari siswa yang belum bertanggung jawab untuk mengetahui efek samping dari teknologi yang mereka gunakan. Nah, salah satu penyebab dari rendahnya literasi ICT dalam pembelajaran yaitu bahan ajar, di mana bahan ajar yang digunakan yaitu masih konvensional dan belum interaktif, yang menyebabkan rendahnya literasi ICT. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan ajar yang digunakan itu masih berupa teks seperti LKPD, modul, handout, dan lainnya, namun belum melek teknologi. Nah, adapun alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi bahan ajar yang belum melek teknologi, yaitu dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu khususnya ke dalam pembelajaran fisika, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya ada menggunakan bahan ajar berupa LKPD yang sekarang sudah berinovasi menjadi ELKPD atau elektronik lembar kerja peserta didik, di mana nanti ELKPD ini memuat aktivitas pembelajaran peserta didik itu lebih aktif dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang, sehingga pembelajaran akan lebih fleksibel dan juga interaktif nantinya. Nah, melalui ELKPD ini juga mampu untuk meningkatkan keterampilan literasi ICT. Nah, dalam menerapkan keterampilan literasi ICT dalam bahan ajar ELKPD, dalam pembelajaran ELKPD menggunakan literasi ICT ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan model pembelajaran yang digunakan. Kalau model pembelajarannya masih tradisional atau masih monoton, jadi harus didukung juga dengan model pembelajaran yang interaktif atau yang lebih melek teknologi, di mana
ELKPD ini dapat mengakses sumber digital, mengikuti simulasi online, serta melakukan tugas-tugas yang memerlukan penggunaan perangkat lunak khusus untuk mendukung peningkatan literasi ICT. Nah, model yang mendukung literasi ICT ini adalah STEM, di mana STEM ini adalah komponen pembelajaran yang di dalamnya mencakup 4 bidang, yaitu sains, teknologi, engineering, and matematik. Nah, melalui keterampilan penggunaan model STEM ini diharapkan mampu untuk meningkatkan literasi ICT peserta didik, di mana konsep fisika yang mereka pelajari tidak hanya sekedar teori, namun juga melek teknologi yang berhubungan dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, penggunaan ELKPD berbasis STEM ini memiliki keunggulan, di mana keunggulan utamanya ialah kemampuan untuk menyajikan materi pembelajaran fisika secara visual, interaktif, dan konseptual. Maksudnya di sini nanti materi yang disajikan di LKPD berbentuk elektronik ini dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep dengan lebih baik, memperkuat koneksi antara teori fisika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, di mana nanti akan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan dapat mengakses materi pembelajaran ini kapanpun dan dimanapun. Nah, dalam konteks pembelajaran fluida statis, ELKPDI berbasis STEM ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, di mana peserta didik ini dapat mengeksplorasi konsep tekanan, gaya angkat, dan hukum-hukum fluida dengan menggunakan perangkat digital atau teknologi yang dilengkapi dengan animasi, video pembelajaran, dan simulasi interaktif, di mana hal ini nanti tidak hanya membantu siswa memahami konsep secara lebih baik, tetapi juga dapat meningkatkan literasi ICT peserta didik melalui penggunaan bahan ajar berbantuan teknologi ini. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, pengembangan ELKPD berbasis STEM ini dapat menjadi salah satu solusi alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi ICT dan keterampilan fisika peserta didik, di mana melalui pendekatan ini siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan relevan juga. Nah, melalui pengembangan ELKPD berbasis STEM ini nanti diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dan selain itu dapat juga untuk mempersiapkan siswa agar lebih siap menghadapi tantangan global dengan keterampilan ICT yang mumpuni dan kemampuan berpikir STEM yang kuat. Adapun identifikasi masalah dari dari penjelasan latar belakang tadi, yaitu yang pertama rendahnya literasi ICT yang dimiliki oleh peserta didik, khususnya dalam pembelajaran fisika. Yang kedua, penggunaan bahan ajar berbasis teknologi belum optimal, atau sebagian besar belum melek teknologi. Yang ketiga, penggunaan ELKPD yang belum melek teknologi. Dan juga yang terakhir, yaitu model pembelajaran yang digunakan itu masih konvensional, atau masih menggunakan metode ceramah, dan lain-lain sebagainya. Nah, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengacu pada identifikasi masalah dan akan lebih fokus pada yang pertama rendahnya literasi ICT, yang kedua pengembangan ELKPD berbasis STEM pada materi fluida statis, fisika SMA, MA fase F. Di mana adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana desain pengembangan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran fisika SMA materi fluida statis dapat meningkatkan literasi ICT peserta didik. Yang kedua, bagaimana kelayakan ELKPD berbasis STEM ini dapat meningkatkan keterampilan ICT peserta didik. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan ELKPD berbasis STEM ini dapat meningkatkan keterampilan literasi ICT peserta didik. Yang keempat, bagaimana keefektifan ELKPD berbasis STEM untuk melatih kemampuan literasi ICT peserta didik.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dari judul ini yaitu untuk mendeskripsikan desain pengembangan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran fisika SMA materi fluida statis dapat meningkatkan literasi ICT peserta didik. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kelayakan ELKPD berbasis STEM dapat meningkatkan keterampilan ICT peserta didik. Untuk mendeskripsikan kepraktisan ELKPD berbasis STEM untuk meningkatkan keterampilan literasi peserta didik dan juga untuk mendeskripsikan keefektifan ELKPD berbasis STEM untuk melatih kemampuan literasi ICT peserta didik. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama bagi guru, di mana hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran dalam menyampaikan materi fisika. Yang kedua bagi peserta didik, diharapkan ELKPD berbasis STEM ini dapat meningkatkan kemampuan literasi ICT peserta didik dalam pembelajaran fisika. Untuk penelitian lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana baru dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, dan pengalaman pengembangan ELKP berbasis STEM dapat dalam meningkatkan keterampilan literasi ICT. Untuk peneliti sendiri diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dalam merancang dan mengimplementasikan ELKPD berbasis STEM yang inovatif, serta peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran fisika khususnya. Nah, adapun spesifikasi produk yang akan dikembangkan, di mana ELKPD yang akan dikembangkan ini akan didesain secara menarik dan juga interaktif. ELKPD ini akan menggabungkan komponen antara sains, teknologi, teknik matematika dan juga melalui konten yang holistik dan eksperimen virtual, di mana komponen literasi informasi teknologi nanti akan mencakup instruksi tentang penggunaan aplikasi yang relevan serta latihan praktis yang berkaitan dengan perangkat lunak atau platform digital yang akan digunakan. Nah, adapun struktur ELKPD yang akan dibuat yaitu terdiri dari persiapan, materi pelajaran, aktivitas interaktif, dan penggabungan model STEM di dalamnya, dan evaluasi serta refleksi. Nah, ELKPD ini akan dirancang dengan menggunakan aplikasi Canva dan Smart Apps Creator, di mana aplikasi Canva ini digunakan untuk mendesain, sementara Smart App Creator ini digunakan untuk merancang ELKPD atau rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti yang diharapkan mampu meningkatkan literasi ICT peserta didik. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan kepustakaan, di mana yang pertama ada kajian teori. Di sini saya membahas terkait variabel-variabel di judul. Yang pertama pengembangan ELKPD, yaitu seperti di layar ada pengertian ELKPD menurut beberapa para ahli dan juga ada kesimpulan dari peneliti sendiri apa sebenarnya ELKPD itu. Bahwa ELKPD itu merupakan penyajian perangkat pembelajaran interaktif yang berbasis teknologi atau digital yang dapat memandu peserta didik untuk menemukan konsep, rumus, pola, dan lainnya sehingga tercipta interaksi yang efektif antara peserta didik. Dan di dalamnya nanti akan memuat video berisi penjelasan materi yang mampu diakses di rumah atau dimanapun dan kapanpun yang diinginkan oleh peserta didik. Dan materi sudah di-cover asal sudah dikompres dari berbagai sumber pembelajaran yang terpercaya. Selanjutnya manfaat ELKPD. Adapun manfaat ELKPD ada menurut para ahli dan juga ada penjelasan dari peneliti sendiri. Ada komponen-komponen ELKPD, ada desain pembuatan ELKPD yang akan dirancang nantinya. Terus
Ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan penyusunan ELKPD, di mana diawali dengan analisis kurikulum, penyusunan kebutuhan ELKPD, menetapkan topik, prosedur penyusunan LKPD, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk kajian teori selanjutnya ada penyusunan ELKPD, ada masuk ke variabel yang kedua yaitu model STEM, di mana di sini ada pengertian STEM, ada pengertian STEM menurut para ahli, ada pengertian STEM menurut peneliti sendiri. Ada juga tujuan pembelajaran dari STEM, tahapan-tahapan pembelajaran STEM itu sendiri, dan juga ciri-ciri dari model STEM yang akan digunakan, khususnya dengan mengkaitkan dengan ELKPD, dan juga ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis STEM ini. Selanjutnya masuk ke materi, di mana materi yang akan dikembangkan pada LKPD ini yaitu materi fluidostatis. Ada dengan topik tekanan, tekanan hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan sub-sub topik lainnya yang ada di fluidostatis. Selanjutnya variabel yang keempat yaitu literasi ICT. Di sini ada menjelaskan terkait pengertian dari literasi ICT menurut para ahli, dan juga ada kesimpulan literasi ICT tersebut menurut peneliti. Ada manfaat literasi ICT, kekurangan dari literasi ICT, selanjutnya masuk ke penelitian relevan. Di sini ada 3 penelitian relevan yang udah dipelajari oleh peneliti, di mana yang pertama dengan judul pengembangan LKPD berbasis STEM berbantuan video animasi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa ELKPD berbasis STEM ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, dan juga ELKPD ini dapat dibuat memenuhi kriteria valid, praktis, efektif, serta layak untuk dipakai. Dan penelitian selanjutnya yaitu Ramayati yang meneliti yaitu literatur review pengembangan ELKPD berbasis STEM ini, di mana menunjukkan bahwa keterlaksanaan ELKPD berbasis STEM ini layak untuk digunakan dalam pembelajaran fisika, karena STEM ini merupakan model pembelajaran yang dapat menerapkan 4 disiplin ilmu, salah satunya yaitu teknologi. Nah, hasil penelitian ketiga juga menunjukkan bahwa ELKPD berbasis PBL dapat meningkatkan keterampilan literasi ICT atau literasi digital pada peserta didik. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipelajari oleh peneliti, yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian pengembangan yang dilakukan saat sekarang ini lebih fokus pada interaksi materi fisika yang konkret, yaitu materi fluidostatis dengan mengembangkan keterampilan ICT peserta didik. Dan di mana peneliti mengaitkan pembelajaran yang abstrak dengan pemanfaatan teknologi dalam bentuk ELKPD berbasis STEM. Selanjutnya kerangka berpikir, di mana tadi di kajian teori juga sudah dibahas terkait pembelajaran STEM itu sebagai pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan literasi ICT, karena di STEM ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan teknologi yang dapat mendukung terpenuhinya atau terlaksananya keterampilan abad 21. Oleh karena itu, pengembangan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran fisika, khususnya materi fluida statis, ini akan menjadi fokus penelitian, di mana
ELKPD ini diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik dalam memahami konsep-konsep fisika dengan lebih interaktif dan praktis, serta dapat meningkatkan keterampilan literasi ICT mereka. Di mana di kerangka berpikirnya yaitu diawali dengan permasalahan bahwa rendahnya literasi ICT dalam pembelajaran fisika. Penyebabnya penggunaan bahan ajar yang masih terfokus pada buku teks atau soal, yaitu belum melek teknologi. Masih banyak peserta didik yang belum mampu menggunakan internet dengan baik. Mereka hanya bisa menggunakan tanpa mengetahui dampak negatifnya. Muncullah penerapan karena permasalahan tadi adalah bahan ajar, salah satu solusi interaktifnya yaitu ELKPD tadi, di mana ELKPD yang digunakan karena masih belum optimal, maka diperlukan ELKPD berbasis STEM ini, yaitu yang berbasis teknologi untuk meningkatkan literasi ICT peserta didik. Nanti selanjutnya penerapan ELKPD berbasis STEM, sehingga melalui penerapan ELKPD berbasis STEM ini diharapkan nanti literasi ICT dalam pembelajaran fisika pada peserta didik meningkat. Yang terakhir, pada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian research and development, di mana dalam pengembangan ini metode yang digunakan yaitu akan menghasilkan produk untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, produk yang akan dirancang ini, yang akan dihasilkan dalam penelitian ini berupa ELKPD pada materi fluidostatis fase F. Di mana model yang digunakan yaitu model 4D yang terdiri dari desain, defend, dan develop, serta development. Dan di mana desain penelitian yang digunakan itu mengacu pada pendapat Sugiono pada tahun 2015 dengan tahapan seperti berikut ini. Ada potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, mengecek validasi desain, revisi desain, setelah direvisi lagi, diuji coba produk, setelah diuji coba, direvisi produk oleh ahli media, ahli teori, dan juga guru pembelajaran. Setelah direvisi, diuji coba pemakaian, revisi produk lagi, dan produk massal. Nah, untuk yang selanjutnya, subjek dan objek penelitian, sesuai dengan judul tadi bahwa subjek penelitian ini adalah kelas 11 MIPA, SMA, MA, fase F. Dan untuk kelas 1 IPA 1-2 itu berperan sebagai eksperimen di mana akan diberikan ELKPD berbasis STEM ini, sedangkan dua kelas lainnya itu berperan sebagai kelas kontrol di mana tanpa diberikan ELKPD berbasis STEM ini. Nah, adapun objek penelitiannya yaitu keterampilan ICT atau Information Communication and Technology siswa pada kelas 11 SMA. Nah, adapun definisi selanjutnya yaitu definisi operasional, yaitu ada bahan ajar ELKPD berbasis STEM, terus pembelajaran fisika materi fluida statis, dan juga keterampilan literasi ICT peserta didik, di mana literasi ICT peserta didik ini merujuk pada kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bagaimana serta efektif dan efisien untuk mencari, mengelola, dan mengevaluasi serta menyampaikan informasi yang telah mereka dapatkan. Selanjutnya ada prosedur penelitian, di mana prosedur pengembangan ELKPD berbasis STEM ini ada tadi potensi masalah seperti yang di kerangka tadi, yaitu pada potensi adalah segala sesuatu yang menimbulkan nilai tambah jika dimanfaatkan, dan masalah adalah penyimpangan antara apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dapat masalah, selanjutnya pengumpulan data. Nah, pada tahap pengumpulan data ini
di mana dilakukan pengumpulan beberapa informasi yang digunakan untuk melakukan perencanaan produk yang nantinya akan dapat mengatasi masalah yang sedang terjadi. Setelah dikumpulkan data atau informasi, selanjutnya desain produk. Nah, tahap di sini di desain produk ini nanti akan desain berupa produk baru dengan spesifikasinya. Nah, tahap ini peneliti nanti akan membuat desain awal produk terkait ELKPD berbasis STEM ini. Ada validasi desain. Setelah didesain produk, nanti akan divalidasi desainnya. Apakah dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa ahli atau pakar nantinya yang dapat memvalidasi desain produk yang sudah dibuat. Selanjutnya revisi desain. Setelah didesain tadi akan direvisi oleh ahli materi, ahli media, dan guru pembelajaran fisika yang sedang kita teliti. Selanjutnya ada uji coba produk, diujikan di suatu SMA tertentu di kelas 11 dengan jurusan MIPA, yang intinya yang mempelajari fisika. Selanjutnya revisi produk, setelah diuji, direvisi lagi, diuji coba lagi, dan selanjutnya teknik analisis data. Nah, di mana teknik analisis data ini dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu teknik kualitatif dan kuantitatif, di mana teknik kualitatif ini didasarkan pada saran atau hasil validasi dari dosen atau ahli terhadap produk yang sedang dikembangkan peneliti, yaitu ELKPD berbasis STEM. Nah, di sini nanti selain itu dari dosen nanti analisis kualitatif juga diperoleh dari tanggapan atau respon peserta didik yang menggunakan ELKPD tersebut. Selanjutnya teknik yang kedua yaitu analisis kuantitatif, di mana analisis kuantitatif ini evaluasi yang didapatkan dari validasi ahli dan angket respon peserta didik dalam bentuk skor atau produk yang dikembangkan, yaitu ELKPD berbasis STEM. Adapun tahapan-tahapan atau uraian dari teknik kuantitatif ini, yang pertama, data berupa skor penilaian yang diberikan, yaitu skala penilaian ELKPD dengan kriteria 5 kriteria, yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Untuk menghitung skor rata-rata dari kelayakan LKPD itu, yaitu rata-rata X sama dengan sigma X per N, di mana N adalah jumlah pertanyaan, sigma X adalah jumlah skor yang diperoleh oleh ahli atau boleh juga peserta didik. Selanjutnya mengkonversi skor rata-rata yang diperoleh menjadi data kualitatif. Setelah dapat skor tadi, akan dilakukan kriteria penilaian terhadap ELKPD dengan persamaan, yaitu jarak interval I sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah per jumlah kelas interval. Nah, dengan kategori atau skor rata-rata, yaitu kalau dia besar dari 4,2 dan sampai 5 itu sangat baik. Kalau besar dari 3,4 kecil sama dengan 4,2 baik, dan seterusnya sampai dia sangat kurang, yaitu ketika skornya besar dari 1 dan kecil sama dengan 1,8. Nah, setelah didapat skor kelayakan LKPD tersebut, selanjutnya menghitung persentase kelayakan penggunaan dengan menggunakan persamaan, yaitu persentase kelayakan sama dengan skor maksimal yang diharapkan atau skor empiris atau hasil validasi dan validator tadi, dikali dengan 100%. Berdasarkan hasil dari persamaan ini nanti akan diperoleh bagaimana tingkat kevalidan dari ELKPD yang digunakan. Dia nanti ada 4 kategori, ada sangat valid, valid, cukup valid, kurang valid, dan juga tidak valid atau tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya menggunakan data post-test, di mana peserta didik nanti dapat mengukur efektivitas penggunaan ELKPD berbasis STEM ini dengan analisis data awal, yaitu uji homogenitas,
untuk menentukan apakah sampel yang diambil dari yang diambil itu bersifat homogen atau tidak. Uji normalitas, apakah distribusi data dalam kelas tersebut normal atau tidak. Jika dia nanti X kuadrat hitungnya kecil dari X kuadrat tabelnya, maka populasi itu berdistribusi normal. Selanjutnya analisis uji coba instrumen dengan beberapa tahap, yaitu validitas, di mana validitas ini tujuannya untuk mengukur tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen dengan persamaan seperti berikut ini, yaitu rata-rata dari skor subjek dikurang dengan rata skor total dibagi dengan standar deviasi dikali dengan akar dari proporsi siswa yang menjawab benar dibagi dengan yang menjawab salah. Nah, nanti jika eh, hasil koefisien korelasinya itu hitungnya besar dari tabel pada taraf 5%, maka instrumen tersebut dianggap valid. Namun jika sebaliknya, maka instrumen tersebut dianggap tidak valid. Selanjutnya yaitu reliabilitas, di mana untuk mengukur kemampuan perangkat tes atau instrumen dengan persamaan sebagai berikut, yaitu reliabilitas instrumen diukur dengan persamaan sebagai berikut. Jika taraf signifikannya itu 5% dari yang menunjukkan bahwa reliabilitasnya besar dari reliabilitas tabel, maka instrumen yang diujikan itu dianggap reliable. Selanjutnya yaitu taraf kesukaran. Dengan persamaan taraf kesukaran itu sama dengan banyak siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah seluruh peserta tes. Nanti kita mengetahui kriteria kesukaran itu dengan interval. Misalnya kalau dia sukar berarti dengan interval besar dari 0 dan kecil dari 0,3. Kalau dia sedang, besar sama dengan 3, kecil dari 0,7. Kalau mudah, besar sama dengan 7 dan kecil dari 1. Nah, soal yang dianggap baik yaitu ketika soal pada kriteria sedang, yaitu kesukaran antara 0,3 sampai 0,7. Selanjutnya daya pembeda. Nah, di sini daya pembeda ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana daya pembeda itu sama dengan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar dikurang dengan yang menjawab salah. Nanti interval kriteria daya beda antara yang menjawab benar dan salah, yaitu kalau dengan empat kategori, yaitu jelek, cukup baik, baik, dan baik sekali. Selanjutnya pengujian hipotesis, di mana uji perbedaan rata-rata. Nah, dari hasil tadi selanjutnya uji perbedaan rata-rata, di mana tujuan dari uji rata-rata ini adalah untuk menganalisis data yang terkumpul, khususnya data hasil belajar peserta didik. Nah, tes akhir yang dilakukan setelah kedua sampel diberikan perlakuan yang berbeda, nah digunakan dasar untuk menguji penelitian tersebut. Apakah ELKPD berbasis STEM ini layak untuk digunakan atau tidak, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut dari hasil yang tadi. Nah, selanjutnya uji peningkatan hasil belajar peserta didik, di mana tujuan dari uji peningkatan hasil belajar peserta didik ini untuk menentukan apakah ketika menggunakan ELKPD ini peserta didik kemampuan pemahaman konsepnya itu lebih tinggi atau tidak. Nanti kategorinya ada 4, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sekian penjelasan dari saya terkait proposal yang berjudul pengembangan LKPD berbasis STEM dalam pembelajaran fisika, materi fluida statis untuk meningkatkan keterampilan ICT peserta didik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.